Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang membuka setiap pintu rezeki bagi hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam setiap sisi kehidupan, termasuk dalam mencari keberkahan rezeki. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak doa yang sering kita panjatkan, salah satu yang paling sering terucap adalah, "Ya Allah, lapangkan rezekiku." Karena rezeki adalah kebutuhan setiap insan, baik yang muda maupun tua, yang bekerja maupun belum bekerja, semua berharap bisa mendapatkan rezeki yang luas, halal, dan berkah. Tapi pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya makna rezeki dalam pandangan Islam? Apakah rezeki hanya sebatas uang, hanya soal harta, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Dalam video ini, insya Allah kita akan membahas satu amalan sederhana tapi dahsyat pengaruhnya. Tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan waktu lama, tapi jika dilakukan dengan keyakinan dan istiqomah, bisa membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Amalan ini berasal dari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seringkali diabaikan, padahal kekuatannya luar biasa. Apa itu amalannya? Bagaimana caranya? Dan kenapa bisa menjadi wasilah pembuka rezeki? Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada amalan yang membuka pintu rezeki, kita harus pahami dulu apa sebenarnya rezeki itu. Banyak orang menyangka bahwa rezeki itu identik dengan uang, harta, atau gaji bulanan. Padahal dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa rezeki itu jauh lebih luas dari itu. Coba perhatikan firman Allah dalam surat Hud ayat 6, yang artinya, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata," atau Lauhul Mahfuz. Maknanya, setiap makhluk tanpa terkecuali termasuk kita manusia sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bentuk rizkinya bisa berbeda-beda. Ada yang diberikan rizki berupa harta, ada yang diberikan ilmu, teman baik, pasangan yang baik, bahkan ketenangan jiwa. Itu semua adalah bagian dari rizki. Maka, jangan batasi rizki hanya pada nominal rupiah di rekening. Karena bisa jadi ada orang yang hartanya banyak, tapi tidak pernah merasakan bahagia. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, tapi hatinya lapang dan keluarganya penuh cinta. Itu adalah rizki yang tak ternilai. Dalam surat Al-Isra ayat 20, Allah berfirman, artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Ini menandakan bahwa rizki itu mengalir terus, tergantung kepada siapa yang mencarinya dengan cara yang benar. Maka dari itu, sahabatku sekalian, ketika kita merasa rizki kita seret, sempit, atau terasa tertutup, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mungkin yang perlu kita evaluasi adalah cara kita menjemput rizki dan hubungan kita dengan pemilik rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah kita akan mulai melihat betapa luar biasa pengaruh amalan zikir tertentu dalam membuka pintu langit, membuka hati kita, dan menggerakkan sebab-sebab rizki mengalir ke arah kita. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa rezeki itu luas, tidak sebatas harta, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara agar rezeki itu bisa sampai kepada kita? Jawabannya, kita mulai dari takwa. Ya, takwa adalah kunci utama pembuka rezeki. Allah sendiri yang menegaskan dalam surat At-Talaq ayat 2-3, artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Perhatikan ayat ini baik-baik.
Allah tidak mengatakan, kami akan kasih kalian uang, tapi Allah berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang bahkan tidak bisa kita prediksi. Artinya, ketika kita memperbaiki takwa kita, seperti memperbaiki sholat, menjaga-jaga lisan, menjauhi maksiat, jujur dalam usaha, maka tanpa sadar, rezeki akan datang dengan caranya sendiri, seringkali dari arah yang tidak kita rencanakan. Bahkan, Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadis sahih, andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Pagi hari ia pergi dalam keadaan lapar dan sore hari kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Burung itu tidak diam di sarangnya. Ia keluar, terbang, berusaha, tapi hatinya penuh yakin kepada Allah, bukan kepada makanan. Maka hasilnya Allah cukupkan. Pelajaran penting dari sini adalah takwa, menjaga hubungan dengan Allah, tawakal, yakin penuh bahwa Allah lah yang memberi, ikhtiar, tetap berusaha dengan cara yang baik dan halal. Dan untuk memperkuat hubungan spiritual itu, ada satu amalan zikir yang sangat kuat sebagai wasilah pembuka rezeki yang luar biasa. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amalan zikir yang luar biasa kekuatannya dalam membuka pintu rezeki adalah menyebut nama agung Allah, yaitu Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ini bukan sekedar lafaz biasa. Ia adalah panggilan ruhani, pengakuan penuh kerendahan hati dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Mari kita lihat maknanya. Ya Hayyu artinya wahai zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati, tidak pernah tidur, dan tidak pernah lalai dari mengurus makhluknya. Lihat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ya Qayyum artinya wahai zat yang maha berdiri sendiri dan menegakkan segala sesuatu. Ketika kita mengucapkan Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith, sejatinya kita sedang mengakui kelemahan kita sebagai makhluk yang serba butuh dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang maha sempurna dalam mengatur segalanya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW jika menghadapi kesulitan, beliau membaca Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Maka dari itu, ulama menyimpulkan, zikir ini adalah zikir istighotsah, meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sempit, bingung, atau seret rezeki. Lalu kapan waktu terbaik mengamalkan zikir ini? Para ulama dan orang soleh terdahulu menyarankan zikir ini dibaca di waktu setelah sholat subuh, setelah salam, duduk sejenak, jangan langsung beranjak, lalu ucapkan istighfar terlebih dahulu sebanyak 33 kali. Lalu dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian barulah bacakan Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith sebanyak 40 kali. Lakukan dengan hati yang khusyuk dan penuh harap, bukan sekadar di lisan saja. Kenapa di waktu subuh? Karena subuh adalah waktu pergantian malaikat malam dan siang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, malaikat malam dan siang berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Artinya, subuh adalah waktu di mana laporan amal diserahkan kepada Allah. Kalau saat itu kita berzikir, memohon rahmat dan rezeki, maka permintaan kita langsung tercatat dan dilaporkan oleh dua malaikat. Dan ingat, bukan tentang seberapa banyak kita mengucapkan, tapi seberapa sungguh hati kita bergantung kepada Allah. Saya ijazahkan amalan zikir ini untuk para sahabat dimanapun berada. Silakan tulis qabiltu di kolom komentar dan tinggalkan like-nya. Zikir ini bukan jambi-jambi, tapi ia adalah panggilan cinta, isyarat kepasrahan total bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa membuka pintu yang terkunci. Sahabatku, cobalah lakukan zikir ini istiqamah selama 40 hari, insya Allah engkau akan mulai melihat perubahan dalam hidupmu.
entah dalam urusan kerja, bisnis, rumah tangga, atau bahkan sekadar ketenangan dalam hati. Semua itu bagian dari rezeki. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari satu kisah yang diriwayatkan oleh sebagian ulama salaf yang hidup di masa para tabi'in generasi setelah sahabat. Seorang laki-laki, sebut saja namanya Abdullah, adalah seorang pedagang kecil di kota Madinah. Ia rajin, jujur, tapi hidupnya serba pas-pasan. Dagangan tidak laku, utang menumpuk, dan keluarganya hidup sangat sederhana. Suatu hari, ia mendengar kajian dari seorang sahabat Nabi yang mengajarkan satu zikir pendek yang dulu sering dibaca oleh Rasulullah ketika kesulitan. Zikir itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Abdullah tidak menunggu lama. Esok subuh setelah sholat berjamaah di masjid, ia duduk dan mulai mengucapkan zikir itu 40 kali dengan penuh harap. Hari pertama belum ada yang berubah. Hari kedua pun masih sama. Tapi hari-hari berikutnya mulai ada tanda-tanda keberkahan. Pelanggannya bertambah, ada pedagang besar yang mengajak kerjasama, barang dagangannya mulai cepat habis. Bahkan datang pelanggan baru dari luar kota. Perlahan-lahan hutangnya terbayar. Keluarganya hidup lebih tenang, dan yang paling penting, hatinya menjadi sangat yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abdullah berkata, "Bukan zikir itu yang mengubah jalan rezekiku, tapi hatiku yang mulai menggantungkan harapan penuh hanya kepada Allah. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hambanya." Maka dari itu, wahai sahabatku, bukan tentang cepat atau lambat datangnya rezeki, tapi tentang keberkahan dan keridhaan Allah yang turun pada waktu yang paling tepat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu kapan rezeki terbaik untuk diberikan kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap kita pasti punya harapan dalam hal rezeki. Ada yang sedang mencari kerja, ada yang ingin bisnisnya maju, ada pula yang berharap utangnya lunas, rumah tangganya damai, dan hidupnya lapang. Tapi ingatlah satu hal penting. Rezeki itu bukan hanya tentang seberapa keras kita berusaha, tapi juga seberapa kuat kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah belajar satu zikir pendek namun dahsyat. Maka mulai hari ini, jangan sekadar berharap pada manusia. Bangun lebih awal, sholat subuh tepat waktu, lalu duduk sejenak dan ucapkan dengan hati. Zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jangan sekadar tahu, tapi harus diamalkan. Ucapkan 40 kali dengan hati yang penuh keyakinan. Jadikan itu rutinitas harian. Tidak perlu berharap instan. Cukup yakin bahwa Allah tahu kapan waktunya rizki terbaik itu sampai padamu. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah diam dari doa hambanya. Hanya saja kadang Allah ingin kita lebih dekat, lebih taat, dan lebih sabar. Maka mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bangun pagi, bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk berserah diri. Karena rizki itu milik Allah. Dan hanya kepadanya lah kita menggantungkan harapan. Semoga setiap zikir kita menjadi pintu, setiap langkah kita menjadi amal, dan setiap harapan kita menjadi nyata. Dan jangan lupa, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Semoga kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama dalam ilmu dan iman. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.